Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang membacakan materi dengan judul besar Elastisitas Permintaan dan Penawaran. Apa itu elastisitas? Elastisitas adalah ukuran khas untuk mengukur perubahan jumlah yang diminta karena perubahan variabel dalam fungsi permintaan seperti harga, pendapatan, dan harga barang lainnya. B. Elastisitas permintaan. Permintaan adalah salah satu angka petunjuk yang menggambarkan sampai berapa besarnya perubahan jumlah barang yang diminta apabila dibandingkan dengan perubahan harga. 1. Elastisitas harga. Dalam analisis elastisitas permintaan harga lebih kerap dinyatakan sebagai elastisitas permintaan. Nilai perbandingan antara presentasi perubahan harga disebut koefisien elastisitas permintaan. Rumusan elastisitas harga. IP presentasi perubahan jumlah barang yang diminta dibagi presentase perubahan harga, atau EP persen AQ dibagi persen AP sama dengan AQ per Q dibagi AP per P sama dengan P dibagi Q dikali AQ dibagi sama dengan P dibagi AQ dikali AQ per AP. Angka elastisitas harga. 1. Inelastis. Inelastis itu perubahan permintaan dalam presentasi lebih kecil daripada perubahan harga. Kalau harga naik 10% menyebabkan permintaan barang turun sebesar misalnya 6%. Permintaan barang kebutuhan pokok umumnya inelastis, misalnya perubahan harga beras di Indonesia tidak berpengaruh besar terhadap perubahan permintaan terhadap beras. Yang kedua, elastis. Elastis itu permintaan terhadap suatu barang dikatakan elastis bila perubahan harga suatu barang menyebabkan perubahan permintaan yang besar. Misalnya, bila harga turun 10%, ia menyebabkan permintaan barang naik 20%. Karena itu, nilai EP lebih besar dari 1. Barang mewah seperti mobil umumnya permintaannya elastis. Ketiga, elastisunitari. Jika harga naik 10%, permintaan barang turun 10% juga. Yang keempat, inelastis sempurna. Berapapun harga suatu barang, orang akan tetap membeli jumlah yang dibutuhkan, seperti permintaan pada pembelian garam gitu. Yang kelima, elastisitas tak terhingga. Perubahan harga sedikit saja menyebabkan perubahan permintaan tak terbilang besarnya. Secara garis besar,
Elastisitas harga terlihat dari slope kemiringan kurva permintaan. Permintaan dikatakan elastik unitari bila slope kurvanya minus 1 atau kurvanya membentuk sudut 45 derajat. Bila kurva permintaan tegak lurus, permintaan inelastik sempurna. Perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Bila kurva sejajar sumbu datar, permintaan elastis tak terhingga perubahannya. Harga sedikit saja menyebabkan perubahan jumlah barang yang diminta tak terhingga besarnya. Permintaan dikatakan elastik unitari bila slope kurvanya minus 1, maka ia akan membentuk sudut, kurvanya akan membentuk sudut 45 derajat. Elastisitas titik dan elastisitas busur. Elastisitas titik adalah elastisitas yang dihitung pada harga dan kuantitas yang diminta yang ditertentu satu titik. Rumus elastisitas busur EP sama dengan min AQ P1 ditambah P2 per 2 dibagi AP Q1 ditambah Q2 per 2 sama dengan AQ P1 ditambah P2 dibagi AP Q1 sama dengan Q2, di mana AQ sama dengan Q1 ditambah Q2, sedangkan AP sama dengan P1 ditambah P2. Rumus elastisitas titik. Elastisitas titik merupakan elastisitas yang menghitung harga dan kuantitas yang diminta pada titik tertentu. Rumusnya, elastisitas titik sama dengan perubahan jumlah permintaan dibagi jumlah permintaan mula-mula dibagi dengan perubahan harga barang dibagi harga mula-mula, atau harga mula-mula dikali dengan perubahan jumlah permintaan dibagi jumlah permintaan mula-mula dikali dengan perubahan harga barang. Faktor-faktor yang menentukan elastisitas harga. Yang pertama, tingkat substitusi. Semakin sulit mencari substitusi suatu barang, maka permintaan makin inelastik. Selanjutnya, jumlah pemakaian. Makin banyak jumlah pemakaian, maka permintaan akan suatu barang makin inelastik. Yang ketiga, proporsi kenaikan harga terhadap pendapatan konsumen. Bila proporsi tersebut besar, maka permintaan cenderung lebih elastik. Selanjutnya, jangka waktu. Jangka waktu pun juga menjadi pengaruh dalam permintaan atas suatu barang, juga mempunyai pengaruh terhadap elastis harga. Elastisitas silang merupakan elastisitas yang mengukur presentasi perubahan permintaan suatu barang sebagai akibat perubahan harga barang lain sebesar 1%. Rumusnya, elastisitas silang sama dengan presentase perubahan jumlah barang X yang diminta dibagi dengan presentase perubahan harga barang Y. Elastisitas pendapatan merupakan elastisitas yang mengukur berapa persen permintaan
terhadap suatu barang berupa bila pendapatan berubah sebesar 1%. Rumusnya, elastisitas pendapatan sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi dengan persentase perubahan pendapatan. Elastisitas penawaran adalah elastisitas yang angka menunjukkan berapa persen jumlah barang yang ditawarkan berubah bila harga barang berubah 1%. Ada dua cara dalam menghitung elastisitas penawaran, yaitu pertama menggunakan elastisitas busur dan menggunakan elastisitas titik. Rumusnya, elastisitas penawaran sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan dibagi dengan persentase perubahan barang. Faktor-faktor yang menentukan elastisitas penawaran. Yang pertama, jenis produk. Kurva penawaran produk pertanian umumnya inelastik, sebab produsen tidak mampu memberikan respon yang cepat terhadap perubahan harga. Jika harga beras naik 10%, maka petani harus menanam dahulu dan baru 3-4 bulan kemudian dapat memanen hasilnya. Yang kedua, sifat perubahan biaya produksi. Selain tergantung pada jenis produknya, elastisitas penawaran dipengaruhi juga oleh sifat perubahan biaya produksi. Penawaran akan bersifat inelastik bila kenaikannya hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan biaya yang sangat tinggi. Yang ketiga, jangka waktu. Jangka waktu pun juga dapat mempengaruhi besarnya elastisitas penawaran. Elastisitas jangka pendek dan jangka panjang, yaitu ada dua. Yang pertama, elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Elastisitas permintaan dibagi menjadi dua, yaitu elastisitas harga dan elastisitas pendapatan. Elastisitas harga lebih besar dalam jangka panjang dibanding dalam jangka pendek, yaitu yang disebabkan konsumen membutuhkan waktu untuk mengubah kebiasaan mereka. Seperti contohnya, bila harga kopi naik, konsumen yang biasa minum kopi akan banyak. Sulit untuk merubah kebiasaan itu dalam jangka pendek, akibatnya permintaan kopi dalam jangka pendek mengalami penurunan yang relatif sedikit dibanding dengan dalam jangka panjang. Penyebab selanjutnya yaitu kadang-kadang permintaan terhadap suatu barang berkaitan dengan barang lainnya. Seperti bila harga BBM naik, maka konsumen akan segera melakukan penyesuaian dengan mengurangi jam pemakaian kendaraan. Sehingga dalam jangka pendek, elastisitas harga lebih besar, tetapi konsumen tidak dapat mengubah jumlah stok kendaraannya atau akan segera menggantikan kendaraannya dengan model yang lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar. Yang kedua, elastisitas pendapatan. Elastisitas ini dalam jangka panjang bagi barang non-durable lebih besar dibanding jangka pendek. Jika pendapatan meningkat 20%, masyarakat yang tadinya hanya mampu makan gaplek sekarang mampu membeli beras. Namun, karena sudah terbiasa makan gaplek, maka tidak segera mengganti konsumsinya ke bahan pokok beras. Selanjutnya, elastisitas penawaran. Hampir semua barang memiliki penawaran yang lebih elastik dalam jangka panjang dibanding dalam jangka pendek. Sebab
dalam jangka panjang, perusahaan dapat mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam jangka pendek. Contohnya, perusahaan mobil tidak mungkin membangun pabrik baru dalam waktu kurang dari 1 tahun. Tetapi, mungkin dalam waktu 3 atau 4 tahun. Dengan demikian, kurang penawaran akan mobil dalam jangka panjang lebih elastik dibanding dalam jangka pendek.